Halo sahabat sehat RSBP Batam. Perkenalkan, saya Dr. Victor Jasron Nababan. Saya dokter ahli bedah torak, kardiak, dan vaskuler. Adapun yang saya tangani itu berhubungan sama bagian dada secara keseluruhan, termasuk di dalamnya paru-paru dan organ dan daerah mediastinum, kemudian jantungnya sendiri, kemudian pembuluh besar yang ada di jantung, dan pembuluh darah besar yang ada di dada, kemudian pembuluh darah yang lainnya selain di bagian dada, termasuk di bagian perifer seperti di tangan, di lengan, dan juga termasuk di bagian tungkai bawah atau di kaki. Tindakan yang kita lakukan atau yang kita tangani dalam hal bidang bedah torak kardiovaskuler ini meliputi dari torak, kardiak, dan vaskuler. Termasuk masalah yang perlu penanganan tindakan dari bagian torak, misalnya adanya infeksi-infeksi di bagian paru atau di dalam rongga dada, kemudian adanya misalnya batuk berdarah yang menyebabkan batuk darah terus-menerus atau berulang, sehingga perlu kita menangani masalah utamanya dalam paru yang terjadi perdarahannya untuk membuang paru yang rusak. Kemudian bisa juga misalnya tumor-tumor paru, ya. Tumor paru ini sangat banyak sebenarnya, walaupun datang ke kita itu sudah fase lanjut, sehingga kita sangat jarang menangani kasus tumor paru yang fasenya masih fase awal atau tahap awal. Dan ini menjadi PR kita bersama, bagaimana supaya tumor paru itu jangan telat datang ke kita, supaya harapan hidup pasien-pasien tumor paru itu semakin meningkat. Selain itu, kita juga melakukan penanganan baik secara pembedahan maupun konservatif pada pasien-pasien yang mengalami masalah pada jantung ataupun selaput jantung. Misalnya pada selaput jantung yang terisi oleh cairan yang banyak, ya, atau sering kita sebut efusi perikard yang banyak, yang bisa menekan jantung, yang menyebabkan penderitanya biasanya bisa sampai shock. Itu kita lakukan pembuangan cairannya, baik itu melalui tusukan di daerah ulu hati ini, ataupun dengan melakukan pembedahan kalau misalnya sudah terjadi berulang atau terjadi penebalan di dalam selaput itu. Kalau misalnya udah seperti itu, lebih bagus kita lakukan pembukaan selaputnya, atau yang sering kita sebut perikardiektomi atau pericardial window. Atau karena infeksi, misalnya infeksi yang paling banyak di negara berkembang termasuk di Indonesia ini adalah infeksi karena TBC. Nah, selaput jantung itu akan menebal, mengeras, sehingga perlu kita kuliti supaya tidak menekan atau mengganggu kontraktilitas daripada jantungnya. Ya, yang ketiga yang bisa kita lakukan itu dalam bidang pembuluh darah atau vaskuler. Vaskuler yang dimaksud di sini baik vaskuler yang mulai keluar dari jantung sampai dengan vaskuler yang sampai ke bagian tubuh bagian bawah. Kecuali pembuluh darah yang terjadi di dalam kepala itu bukan bagian kita, ya. Kalau misalnya dari leher sampai ke bawah itu kita bisa menanganinya. Contohnya penyempitan pembuluh darah atau stenosis pembuluh darah. Kalau misalnya kita mau melakukan, sekarang ini lagi tren endovaskuler. Endovaskuler itu tanpa sayatan, kita masukkan alat tertentu untuk melebarkan pembuluh darah, atau kita pasang stent di pembuluh darah yang menyempit. Dan itu sudah banyak kita lakukan, tetapi tidak semuanya bisa dilakukan endovaskuler. Ada juga yang harus memerlukan pembedahan, misalnya melakukan rekonstruksi pembuluh darah, misalnya bypass atau interposisi graft. Itu bisa kita lakukan kalau misalnya tidak memungkinkan tindakan endovaskuler. Penderita yang datang ke bagian kita itu biasanya kebanyakan mengeluh di bagian masalah di pembuluh darah, misalnya tungkainya bengkak. Tungkai bengkak ini bisa karena adanya penyumbatan pembuluh darah venanya, atau karena kebocoran katup pembuluh darah venanya. Jadi banyak orang datang ke dokter, misalnya teman sejawat penyakit dalam, karena kakinya bengkak dikira kaki gajah. Padahal sebenarnya itu karena kelainan pembuluh darah, dan biasanya teman sejawat penyakit dalam akan mengirim ke kita. Kemudian luka di kaki nggak sembuh-sembuh, ada kencing manis, ya. Itu biasanya karena kita sebut kaki diabetes atau diabetic foot. Ini bisa kita tangani yang tadi saya sebutkan, dengan selain membersihkan lukanya, selain membuang jaringan matinya, juga aliran darahnya kita perbaiki. Atau misalnya luka-luka yang nggak sembuh disertai kehitaman pada kaki, ini misalnya karena kebocoran katupnya, ini kita sebut dengan luka karena insufisiensi katup vena, katup pembuluh darah vena.
Dan ini bisa kita lakukan dengan macam-macam terapinya yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian ada pasien yang datang itu dengan misalnya kakinya kalau jalan sedikit capek, berjalan lagi capek. Ini biasanya karena masalah pembuluh darah arteri. Nah, arteri ini harus kita evaluasi, kita lihat, kita angiografi atau kita USG, ada nggak penyumbatan, ada nggak penyempitan. Nah, kalau misalnya ada, biasanya kalau kita lakukan pelebaran pembuluh darah, baik secara endovaskuler atau secara pembedahan, dibuka, di bypass atau di interposisi graft, biasanya pasiennya sangat merasa enak atau sangat memuaskan hasilnya. Pasien yang datang ke kita melalui rawat jalan, tidak ada persiapan khusus, secara khusus sebelum datang ke kita. Ya, pasien cukup datang, ya, kemudian ke poli kita, baru nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah semuanya pasien perlu puasa misalnya apabila nanti dilakukan tindakan? Nggak perlu. Tidak semuanya pasien akan dilakukan tindakan itu perlu puasa. Misalnya hal sederhana yang sering kita lakukan sehari-hari, pasien-pasien yang dengan akses cuci darah. Jadi perlu akses cuci darah, misalnya pemasangan double lumen, ya, yang kita pasang double lumen, atau pemasangan Avesan atau Simino kata orang. Tapi istilah yang benar sebenarnya siminosan, ya, atau arteriovenous fistula. Nah, itu tidak perlu puasa, ya, itu bisa kita lakukan tanpa puasa. Tapi operasi besar yang lain yang memerlukan pembiusan total atau setengah badan itu perlu puasa. Ya, sahabat Rumah Sakit BP Batam, beberapa tips mungkin agar terhindar dari masalah-masalah yang serius di bidang bedah torak kardiak vaskuler. Misalnya di bagian torak yang banyak itu misalnya adanya tumor, tentu sama dengan tumor-tumor yang lain, tumor paru yang lain, ya. Itu bisa dengan misalnya menghindari rokok, menghindari zat-zat di tempat kerja yang bisa menyebabkan kanker atau carcinogenic agent, ya. Itu bisa dihindari, ya. Kemudian misalnya pada pembuluh darah juga termasuk rokok ini harus dihindari. Kemudian adanya makan-makan yang tidak sehat, yang berlemak-lemak misalnya, ya, atau fast food kalau bisa dikurangi, ya. Kemudian pola hidup sehat, olahraga yang teratur, makan buah-buahan, makanan-makanan yang sehat, makan sayur, ya. Itu hampir sama sebenarnya yang sering dianjurkan oleh dokter-dokter, misalnya penyakit dalam atau dokter-dokter jantung atau dokter yang lain. Kemudian pada pasien-pasien atau penderita misalnya yang dengan cuci darah karena kelainan fungsi ginjal, ya, yang sudah tidak bisa lagi mengakomodir penyaringannya yang baik di ginjalnya, biasanya teman sejawat dari penyakit dalam menyarankan minumnya dikurangi atau dibatasin, dan itu harus dilaksanakan. Kalau enggak, kasihan pasiennya sendiri yang akan sesat. Terima kasih sahabat sehat Rumah Sakit BP Batam. Semoga informasi yang saya berikan, yang kita berikan, bisa bermanfaat dan membantu untuk memberi pencerahan sedikit untuk penanganan di bidang saya, di bidang torak kardiak vaskuler. Semoga sahabat sehat BP Batam selalu sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan Allah Yang Maha Kuasa. Salam sehat dari RS BP Batam.